Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat untuk hari ini. Dan pada sore hari ini saya ditemani dengan tokoh Surakarta. Beliau adalah seorang pengusaha dan pernah mendapatkan penghargaan dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan terakhir kemarin juga mendapatkan penghargaan dari Detik Jawa Tengah dan DIY. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Sumartono Hadinoto. Selamat sore Bapak. Sehat sore. Ya. Ya, sore. Sehat semuanya. Ya. Udah berapa lama nggak ketemu Bapak itu? Mungkin setengah tahun ada ya? Pas waktu saya nikah itu Iya, ya. iya. Terakhir. Pak ini Pak, ada yang menarik sih Pak, setelah Mas Gibran ini selesai menjabat. Mungkin Pak Martono kan udah lama di Kota Solo. Saya akan mengambil sudut pandang dari Bapak terkait dengan pembangunan Kota Solo sampai saat ini. Menurut Bapak seperti apa sih Pak? Ya. Jadi periode kemarin wali kotanya dijabat Mas Gibran beserta Pak Teguh ini, pembangunan Kota Solo sangat-sangat luar biasa. Kita melihat 17 proyek berjalan bersamaan, bahkan sebagian sudah selesai dengan tuntas karena memang dukungan dari pusat, dari APBN maupun bahkan dari United Emirat Arab. Ada 2 setelah Masjid El Sayed selesai, ini diharapkan nanti November Rumah Sakit Jantung Internasional juga selesai. Ya ini tentunya sangat menguntungkan bagi masyarakat Solo, dan saya selalu sampaikan lah bahwa kita sebagai wong Solo ini sekecil apapun harus berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan kelebihan masing-masing. Karena setiap orang kan pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Apalagi mumpung kalau pas mendapatkan kesempatan dapat wali kota, dapat wakil wali kota, dapat berbagai pejabat publik yang semuanya punya konsen terhadap kemajuan Kota Solo, tentunya kita harus ikut mendukung semaksimal mungkin. Karena yang akan menikmati kita dan anak cucu kita semuanya begitu. Generasi ke depannya Bapak ya. Kalau boleh tahu ini Pak Martono ini udah lama ya Pak ya di Solo ini? Ya, jadi saya lahir di rumah yang saya tempati sekarang. Tepatnya 68, hampir 69 tahun yang lalu, karena usia saya sudah hampir 69, jadi saya tetap di Solo, betul-betul wong Solo, karena lahir di Kota Solo, tidak pernah keluar dari Solo hingga saat ini. Bangga Pak punya Kota Solo Pak? Ya, jadi tentunya tadi dengan pasang surutnya Kota Solo selama hidup ini saya mengalami 3 kali konflik, yang mana biasanya dalam cerita para sejarawan Solo selalu bilang bahwa Solo ini tidak ada konflik antar suku, agama maupun ras dan golongan. Jadi yang ada sejak saya alami konflik yang dikondisikan oleh sekelompok orang atau golongan yang mungkin punya kepentingan politis atau kepentingan yang lain, di mana mengorbankan Solo. Bahkan sempat waktu itu kita dijuluki kota yang sumbu pendek, kota barometer politik. Nah tentunya kami wong Solo harus tidak bisa menerima kondisi tersebut. Kalau kita diam-diam saja, kenapa harus Solo? Padahal kota-kota yang lain juga aman-aman saja. Nah inilah yang mungkin sejak Pak Jokowi dilanjut Pak Rudi selalu menyampaikan bahwa Solo sudah bukan barometer politik, bahkan sudah tidak sumbu pendek, tidak ada sumbunya lagi. Dan ini dijaga bersama. Buktinya Solo dengan toleransi yang semakin tinggi. Tahun kemarin kita sempat mendapat predikat kota tertoleransi, masuk kota toleransi di Indonesia. Dan ini tentunya harus kita jaga bersama ke depan. Karena ternyata dengan komunikasi dengan pemerintah kota dan jajarannya memberikan kesempatan dan ruang yang sama bagi semua agama yang ada di Indonesia, khususnya di Solo, mereka bisa mengaktualisasi, merayakan religinya di balai kota. Kelihatannya ini membuat kita semua semakin tinggi toleransi. Iya benar. Ada yang menarik Pak dari Bapak sendiri atas perayaan penghargaan, yaitu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu dalam kategori dalam rangka apa? Iya, jadi waktu itu saya didatangi teman dari Jakarta, Pak Matius Hu, dia ada Direktur Lemina Institute, bersama dengan Bu Linda Bustan dari Petra. Dia
cerita bahwa dia mendapatkan banyak rekomendasi yang dia baca juga di media sosial dan di Google. Dia ngobrol untuk pengen ketemu saya. Waktu itu kita sempat ngobrol sampai menjelang makan siang. Kemudian setelah itu mereka menyampaikan, Pak, kami ini kebetulan sering mengusulkan orang-orang yang bisa masuk dalam penerimaan award penghargaan di RFBF. RFBF itu Religion Freedom Business Foundation, di mana badan ini di bawah UNAOC dan UNAOC di bawah PBB. Waktu itu dia bilang, Pak, ini terus terang tidak ada target, tapi rasanya Bapak mungkin bisa saya usulkan menjadi salah satu yang tahun ini akan ada penerimaan award. Setelah itu sampai Desember saya nggak ada kabar. Saya pikir saya juga udah lupa. Saya juga sampaikan bahwa saya nggak ada apa namanya tujuan untuk cari award. Yang penting bisa bermanfaat, bisa tetap melayani dengan segala keterbatasan yang ada. Inilah yang Januari hampir akhir itu saya waktu itu di BPM. Masih belum WA. Pak, selamat Bapak mendapatkan salah satu award dalam kategori Interfaith dan Peace Program, kebijakan publik dan perdamaian. Gitu. Karena ada empat kategori, masing-masing kategori ada 4 orang, jadi ada 16 penerima award dari 26 negara yang ikut diusulkan. Itu start tahun berapa Bapak? 2018. 2018. Ya. Waktu itu pergerakan Pak Matono sendiri seperti apa kok bisa sampai mendapat penghargaan itu? Iya, jadi memang selama ini saya kan sejak SMA sudah banyak bergerak di bidang sosial. Jadi memang saya lebih banyak organisasi sosial yang saya dipercaya bergabung. Cuman memang pada waktu Pak Jokowi sempat saya, karena di PMS saya juga menjabat di beberapa bidang olahraga. PMS mengelola beberapa bidang olahraga. Jadi waktu itu saya diminta Pak Jokowi dan Pak Rudi untuk menjadi manajer sepak bola Solo Persis. Kemudian setelah itu menjadi ketua KONI 1 periode. Tapi setelah itu saya merasa kelihatannya saya tidak pas di situ. Saya lebih nyaman di bidang sosial. Jadi akhirnya saya kembali di konsentrasi di bidang sosial, di mana saat ini lebih dari 10 organisasi yang saya tangani. Luar biasa Bapak, jadi emang jam terbangnya udah tinggi Pak. Enggak lah. Jadi udah kenal Pak Jokowi ya Pak ini ya? Iya. Deket ya ini ya. Kalau Pak Jokowi itu kalau boleh tahu itu orangnya seberapa sih Bapak? Ya kalau kita semuanya kan dia orang Solo ya, tentunya banyak masyarakat Solo tahu. Beliau adalah awalnya memang dia bukan seorang kader politik, dari pengusaha, dan waktu itu bergandengan dengan Pak F.K. Rudiatmo yang betul-betul orang yang bisa ngemong lah wong Solo, Dr. Makres. Jadi melihat perpaduan mereka berdua waktu itu melihat sangat-sangat pas, sehingga bisa membawa Solo yang sangat luar biasa pada waktu periode pertama, tapi akhirnya periode kedua belum selesai sudah harus ke Jakarta. Jadi dilanjut oleh Pak Rudi dan kemudian terakhir putranya Pak Jokowi kemarin. Kembali ke Solo Pak Matono. Solo ini kan saat ini kan pembangunan begitu pesat ya Bapak ya. Tapi apakah untuk saat ini apakah Solo tetap menjaga culture sesuai dengan slogannya itu Spirit of Java? Ya, ini jadi PR kita bersama. Makanya saya kan selalu bilang bahwa siapapun pejabatnya, pejabat itu punya waktu untuk menjabat. Bahkan kalau wali kota pun hanya 2 periode. Jadi kita sebagai masyarakat Solo itu yang bisa terus menjaga, berkontribusi sekecil apapun, dan saya selalu berharap sebagai wong Solo, mari kita kalau berkontribusi itu seperti lebah, seperti tawon. Walaupun kita menghisap madu bunga, tapi juga ikut mengembang biakan bunga itu agar bisa kemana-mana dan semakin banyak. Jangan hanya mengambil manisnya, bahkan merusak tatanan dan merugikan negara itu yang tidak benar. Tapi kalau kita seperti lebah atau seperti tawon, bahasa Jawanya, selain kita juga mendapatkan madu, kita juga ikut mempercantik kota Solo tentunya sebagai wong Solo dan membuat Solo semakin membanggakan kita. Gitu.
kalau di Solo kan Spirit of Java Pak, itu kan jiwanya Jawa ya. Iya. Sampai saat ini mungkin pagelaran seperti apa Pak untuk tetap melestarikan dengan slogan itu? Ya, kita sudah lihat bahwa di Solo ada beberapa event budaya, karena sejak Pak Jokowi juga selalu Pak Rudi pun juga digemborkan bahwa Solo kota budaya dan kota olahraga. Jadi apalagi kita ada 2 keraton, tentunya ini yang menjadi PR bersama, nguri-nguri budaya ini, melestarikan budaya ini Ikon sangat juga ya. penting. Iya, karena kalau melihat dengan kemajuan teknologi, kemajuan IT, medsos, ini budaya luar masuknya semakin cepat, Iya, benar. semakin tidak terbendung. Tapi saya masih ingat waktu saya lulus SD, perpisahan pelepasan murid SD itu masih di RRI. Saya bertugas memberikan sambutan. Waktu itu hiburannya adalah Bambangan Cakil sama Sugriwo Subali. Bahkan setiap tirakatan di kampung saya di RW 9 itu pun selalu ada tampilan-tampilan budaya Jawa. Tapi akhir-akhir ini kalau kita lihat isinya semua R&B, Korea, ya kan, cosplay. Ya oke lah, kita boleh mengadop, tapi seharusnya tetap budaya kita lokal ini kita uri-uri. Kalau bisa malah terjadi akulturasi sehingga menjadi sebuah kekayaan budaya baru di Nusantara. Memang perlu adanya kolaborasi Bapak ya. Iya, betul. Terus kalau boleh tahu Pak, untuk kota Solo Saring ini dengan adanya pembangunan seperti ini, berdampak nggak Pak untuk masyarakat? Oh, sangat-sangat berdampak. Kembali ke budaya tadi mungkin masih sedikit yang perlu saya sampaikan. Bahwa bolehlah kita ambil adopt budaya asing, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan budaya lokal, tidak meninggalkan budaya lokal, dikembangkan justru kalau bisa, mengapa tidak budaya kita banyak dicintai oleh anak-anak muda negara lain. Nah ini jadi PR kita bersama, jangan kita hanya mengambil budaya asing masuk ke Indonesia begitu. Dengan adanya pembangunan kota Solo Pak, sampai saat ini saya lihat cukup signifikan. Tetapi Pak Martono otomatis juga udah tahu kemarin ada banyak problem. Apa tanggapan Bapak? Ya tadi sebagai wong Solo, agar kita bangga jadi wong Solo kan harus berkontribusi sekecil apapun. Nah ini yang saya selalu sampaikan bahwa wong Solo dengan adanya banyak tempat-tempat wisata, karena kita kan tidak punya wisata alam di Solo, ini wisatanya kreatif, batik, kuliner, kemudian ada tempat-tempat seperti sekarang ada Solo Safari, Taman Balai Kambang, dan masih banyak lagi. Ini tentunya bagaimana kita wong Solo menciptakan sebuah tontonan, sesuatu yang bisa dinikmati masyarakat Solo dan sekitarnya, bahkan wisatawan dunia. Ini jadi PR bersama. Nah, tidak hanya menciptakan istilahnya kalau kita bilang dunia teknologi, hardware-nya, tapi software-nya. Jadi bukan hanya infrastrukturnya, tapi manusianya. Bagaimana masyarakat Solo ini bisa siap menerima wisatawan, contohnya kalau di Indonesia seperti di Pulau Bali. Jadi mulai dari UMKM-nya pun bisa menjaga kualitas, bisa menjaga packaging-nya, bisa menjaga rasanya, kemudian cara menghadapi tamu, sopan santun budaya Jawanya bisa terus ditumbuh kembangkan, pakaian adatnya, tradisional Jawa ini kan sangat luar biasa. Kita pakai pakaian tradisional Jawa, apalagi khususnya Solo ini sangat luar biasa. Nah, mungkin ini yang terus perlu dilestarikan, kalau perlu dikolaborasikan, bisa dengan bahan batik, tapi pakaiannya bentuk yang baru, atau sebaliknya pakaian budaya Jawa, tapi bahannya berbeda, ya kan? Misalnya kebaya, tapi bahannya pakai kain-kain yang mungkin modern, tidak harus batik. Nah, inilah yang bagaimana menjadi PR kita bersama, dan kita harus mencintai apa yang kita punya. Anak muda harus merasakan memakai itu nyaman dan bangga. Ini perlu diciptakan bersama, tidak bisa hanya dihimbau saja. Karena dihimbau kalau semua anak muda tidak ikut berkontribusi, merasa wah saya lebih senang pakai pakaian gaya Eropa, gaya Asia yang lain, gaya Korea dan lain sebagainya, ya nanti lama-lama apa yang kita punya yang harusnya bagus dan sangat indah, sangat elegan ini malah dipelajari yang lain, kita jadi kehilangan begitu. Gitu ya Pak ya.
Kalau boleh tahu Pak, kemarin denger ini kota Surakarta ya Pak, ini mau jadi provinsi, ini apa benar sih Pak Matono? Isu itu cukup lama, kalau saya dengar dengan para sesepuh, tapi memang untuk pemekaran seperti itu kan tidak hanya secara geografis, tapi juga mungkin kepentingan politis juga cukup tinggi, jadi rasanya tidak sesederhana itu. Kita semua boleh berharap, tapi tentunya kalau nanti semuanya semakin maju, pemekaran itu mau tidak mau pasti tidak bisa dihindari. Kayak contoh selalu aja dari 51 kelurahan sekarang sudah menjadi 54 kelurahan. Karena dengan pemekaran jumlah penduduknya banyak, segalanya bertambah, kebutuhannya bertambah, ya tentunya perlu diperkecil wilayahnya, tidak terlalu besar agar bisa terlayani dengan lebih baik. Ya. Kalau boleh tahu Pak, dengan nanti semisal adanya pemekaran wilayah itu Pak Matono setuju ya dengan itu? Ya, tentunya kita sebetulnya sebagai masyarakat ini kan kalau hal-hal ini menguntungkan, tidak demi kepentingan tertentu, tapi kepentingan rakyat yang diuntungkan, kita semua harus mendukung. Yang saya selalu tadi sampaikan bahwa siapapun pemimpinnya, jadi pemimpin ini tidak sesederhana apa yang kita bicarakan. Kalau bukan kehendak yang di atas, kemampuan seperti apapun juga kalau tidak diizinkan, tidak bisa jadi pemimpin. Nah, tentunya kalau diizinkan, yang di atas juga punya rencana yang tersendiri yang cukup indah. Nah, kita masyarakat ya sudah, apapun pilihan kita, siapapun yang jadi, kalau nanti ada pilkada, kemarin ada pilpres, itu tentunya kita tinggal mendukung bagaimana kita bisa dalam tanda petik mendapatkan sesuatu dari kepemimpinan yang sudah diizinkan Tuhan untuk memimpin Indonesia. Luar biasa. Apa yang harus dibenahi Pak untuk kota Surakarta saat ini? Masih banyak tentunya. Jadi kalau kita melihat kemajuan Solo ini, Jumat, Sabtu, Minggu kita bisa melihat sendiri bagaimana kota ini sudah mulai cukup macet. Hotel-hotel di Solo kemarin saya kebetulan dimintain tolong dari PMI Pusat untuk ada user meeting di sini. Saya sempat tanya marketing hotel, katanya, "Loh, kamu kok harganya sampai berlipat-lipat begini?" Ya Pak, sekarang kami di Solo Jumat, Sabtu, Minggu jual kamar hotel itu kayak jual kacang goreng katanya. Ini sangat membanggakan karena saya masih ingat waktu itu hotel belum banyak pun sepi dan harga di Solo ini sangat-sangat di bawah standar, tapi sekarang luar biasa. Jadi tentunya ke depan semakin banyak kebutuhan infrastruktur, terutama jalan, kemacetan ini kan makin bertambah. Jadi harusnya mulai sekarang sudah mulai dipikirkan, jangan kalau sudah macet baru dipikirkan solusinya. Ya, termasuk kemarin ini sekarang saya lihat sudah banyak sekali pembuatan gorong-gorong, selokan-selokan, tapi kan juga termasuk terlambat. Karena kalau hujan sudah sering tergenang kota Solo. Nah, inilah yang mungkin menjadi perhatian siapapun nanti yang berwenang memimpin Solo, bisa mengajak bersama-sama. Kalau dulu mungkin ya karena perkembangannya pelan, ya setiap ada perkembangan dilakukan perbaikan dan mencari solusi. Tapi kalau sekarang harusnya sudah mulai berpikir sebelum terjadi, sudah disiapkan dulu rencana-rencana ke depan. Dan seharusnya untuk saat ini Kota Solo untuk pembangunan begitu pesat harus dilanjutkan kembali Bapak ya. Iya. Harapan Bapak untuk masyarakat Kota Solo Pak, otomatis kan Kota Solo itu menjadi salah satu kota yang ikon Pak. Iya, jadi satu hal yang saya banyak belajar setelah saya kemarin ke Korea untuk menerima award dari perdamaian dan kebijakan publik, di situ betul-betul sangat terkesan saya masalah perdamaian. Jadi perdamaian ini dibutuhkan oleh setiap manusia di dunia ini. Dan perdamaian ini ternyata tidak hanya cukup dengan didoakan maupun dibuat slogan, tapi harus betul-betul berkontribusi nyata setiap warganya untuk menciptakan perdamaian. Karena apa? Begitu terjadi tidak damai, pasti semua ekonomi lumpuh, kehidupan jadi susah semua, belum lagi gangguan psikologis seperti waktu kerusuhan Mei. Bahkan tadi saya melihat di medsos ada sesuatu yang cukup menggelitik buat saya. Dia bilang bahwa perang ini yang untung adalah hanya mereka pengusaha bidang senjata atau negara produsen senjata. Lalu mereka yang memerintahkan perang, pejabat-pejabat keamanan misalnya di TNI Polri, itu pun mereka juga tidak ikut perang.
mereka juga nyaman-nyaman saja. Iya, Yang korban adalah prajurit yang berangkat perang dan keluarganya kalau mereka sampai gugur di dalam peperangan. Terus siapa yang diuntungkan? Kan tanda tanya. Nah inilah yang mungkin, karena menurut saya konflik itu bisa terjadi di mana saja, baik di keluarga yang kecil, mulai dari kelurahan, RT, RW, RT maupun keluarga kita pun bisa terjadi konflik, walaupun sedarah. Tapi tentunya kalau dikomunikasikan, karena biasanya hanya masalah sudut pandang yang berbeda, sehingga semuanya merasa betul, jadinya konflik. Tapi kalau saling merasa bisa menerima dari sudut pandang yang lain, konflik itu bisa diselesaikan dengan baik dan semuanya bisa terus berjalan lebih baik dan semua yang sedang berkembang bisa dijaga bersama. Terima kasih Pak Martono. Sama-sama. Kalau boleh tahu Pak, ini apa? Ada harapan Pak untuk Makmur Podcast ini Pak untuk ke depan? Iya, jadi kita sekarang sudah melihat dengan medsos ini sangat-sangat sesuatu. Saya masih ingat waktu saya pertama masuk organisasi amatir radio, Orari, di mana waktu itu komunikasi sangat terbatas, sehingga orang masuk Orari itu yang sebetulnya hanya mereka yang mencintai elektronika dan komunikasi melalui radio, tapi akhirnya semua pengusaha, semua medis, perawat dokter, kemudian semua birokrat akhirnya masuk karena kebutuhan alat komunikasinya. Nah dengan komunikasi ini semuanya jadi lancar. Kalau medis membantu pasien jadi lancar, setiap saat dokternya bisa dihubungi, bisa mengupdate keadaan pasiennya. Para birokrat daripada harus turun ke ujung-ujung, apalagi kalau ada bencana, semua bisa dimonitor, bisa memberikan perintah dari pos pusat komando ke semua lokasi bencana, bisa memberi masukan kebutuhannya apa. Kemudian bagi pengusaha juga bisnisnya bisa semakin lancar, hubungannya semakin luas. Nah, dari sinilah kita melihat waktu itu hanya lewat suara, voice. Sekarang sudah dengan gambar, sudah dengan segalanya. Bahkan terakhir saya kalau ada wawancara dari TV nasional kan dulu masih pakai mobil bawa satelit. Sekarang pakai HP, sudah semuanya selesai. Ya tentunya kita dengan adanya podcast salah satunya Maxfood ini, kita berharap bisa berkontribusi. Yang penting tadi, berkontribusi yang positif. Berkontribusi yang menjaga toleransi, berkontribusi untuk menjaga perdamaian dunia, khususnya kita di Solo, ya masyarakat Solo dan sekitarnya. Lagi Pak Martono juga salah satu pengusaha di media juga ya Pak ya, di bidang Ya, kami sebenarnya media tersebut bukan sebuah bisnis buat kami kelola profesional karena kami kepingin punya media mainstream yang bisa dipercaya pada saat kita membutuhkan untuk membantu sesuatu yang tidak benar, sesuatu hal yang merugikan yang lemah. Nah itulah yang kita inginkan seperti itu. Ya, terima kasih Pak Martono Hadinoto atas waktu wawancara kita kali ini. Suatu kehormatan buat saya dan sama-sama. Terima kasih Bapak. Sami-sami sehat semuanya.